siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga Allah yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Family Bible Reading Journey. Dan malam hari ini kita sudah sampai di pembacaan Alkitab kita pada 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-39. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 39. Namun sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami baca pada malam hari ini boleh kami dapatkan pesan Tuhan bagi kami, untuk kami pakai terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai 39. Lembaga Alkitab memberikan judul Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin, dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel?
Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapakah engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kita bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, semuanya bisa kita lalui. Meskipun orang-orang menyerah kepada Goliat, orang Filistin itu yang gagah perkasa, tetapi Daud yakin bahwa dengan pertolongan Tuhan, dia dapat mengalahkan orang Filistin tersebut. Dan di pembacaan-pembacaan selanjutnya kita tahu bahwa apa yang terjadi kepada Goliat. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Seringkali hal-hal yang akan kita hadapi itu mustahil bagi kita, sangat sulit untuk kita hadapi, mungkin sangat sulit untuk kita lalui. Tetapi mari yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya pasti bisa kita lewati. Mari kita berdoa. Pasti bisa kita lewati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus taat, terus setia mengiring Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, baik suka maupun duka. Terima kasih untuk teladan Daud yang Tuhan berikan kepada kami melalui pembacaan malam ini, bahwa ketika keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan ada di dalam diri kami, tidak ada yang tidak kami dapat lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, firman-Mu yang sungguh luar biasa akan terus kami ingat, terlebih Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku,